Belum. Ini ini Suksma Jalan yang bukan untuk pengembali suci. Om Swastiastu. Nabi mawin yang mohon untuk duduk jadi karena pertama sampun ngajeng bat kan demi. Kedua niki sedurung ngajeng pun bat niku beban kan. Takutnya malih bos sen seimbang ya bernge. Niki yang dinikmatan majeng ring ide Nabi lanang lan istri sakane dahat suci ditnya sanes pun bagus suci lalu ring pengurus pasraman di rumahku gede rauh ring dane di rumahku sareng sami sane presiden rauh ring rahina sene mangkin dumugi rahayu sareng sami sane dahat sucian setiap baler ampura majeng ring Nabi jero mangku gede rauh ring jero mangku alit sareng sami sane persido rauh sane mangkin ngemargyang parini suwadharma ring pasraman ini majah aja niki ngodaran sane kuliah hamongan suang-suang malih bos yang menyampaikan ini Pulau Gemal iki bukti akeh kekurangan akeh kelemahannya nih iki manggane persida dane sering sami ngampurayang ini kirang titiang dumugi wenten pikenohnya nih bermanfaat jadi astun bedik enten nggih. Nah, titiang luncur dane jero mangku gede ide Nabi lan jero mangku sering sami memaklumi enten untuk pemahaman titiang ini Pulau Gemal niki. Makna Banten secara umum aniki menurut lontar lutut Banten atau dari buku tuturan aniki merupakan perwujudan tiga hal. Satu merupakan perwujudan alam semesta Buana Agung. Yang kedua merupakan warna atau sifat dari para dewata. Dan ketiga merupakan perwujudan alam Buana Alit tubuh kita sendiri. Dan tiga unsur tersebut yang dilakoni oleh ritual agama Hindu melalui Banten Peniki semoga satu sama lain ada keselarasan seperti yang disampaikan tadi oleh Guru Mangkubera sebagai uger-uger bahwa membuat Banten tidak dikurangi dan tidak dilebihi menurut ide Dukuh Acarya Daksa bagaimana halnya secara nyata bahwa tubuh kita bila ditambahi atau dikurangi pasti merasakan hal yang tidak mengenakan. Nah, ini secara nyata mungkin tertusuk duri akan menjadi permasalahan dalam tubuh dan salah satunya mungkin anggota badan terlepas mungkin juga menimbulkan rasa sakit. Itu dampak dari makna yang sesungguhnya yang secara nyata. Itu menurut ide Dukuh Acarya Daksa yang pireng salah satu di YouTube-nya mengenai uger-uger Ngarian Banten. Untuk pemahaman Pulau Gemal itu sendiri seperti pemahaman yang tangkap bahwa Pulau itu berasal bermakna kotak dan Gemal itu adalah pengembangan. Oleh karena itu secara umum masyarakat di dunia bahkan melalui pendidikan
bahwa otak itu harus berkembang. Dari ia lahir mendapatkan pendidikan dari seorang ibu di keluarga yang lebih spesifik, orang tua, kakak, lingkungan memberikan pemahaman agar otaknya berkembang sesuai dengan step by step, langkah-langkah sesuai dengan pertumbuhan kembangan mereka, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Empu Jaya Wijayananda serta dari Ampuro yang dulu sering dikenal dengan nama Ibu Bagus Sudarsana, bahwa dengan Pulau Gemal ini kalau dipahami kemakmuran, kesehatan, kesejahteraan akan tercapai bila otak ini berkembang sesuai dengan harapan tuntunan agama maupun harapan pendidikan secara universal. Kalau otaknya cerdas, seperti kata bijaksana dari Bapak Teguh Golden Wish kalau nggak salah, dulu yang sering muncul di TV, mengatakan kalau kerja pakai otot hasilnya pas. Kalau itu dihargai oleh bosnya 100.000, kerja 1 hari, yang didapat kalau sesuai dengan harapan bos, gajinya pasti 100.000. Itu harganya pas kerja dengan otot. Kalau kerja dengan otak, nilainya puas, asal bosnya puas, bisa jadi biasanya 100.000 ada bonus lebih, bisa memuaskan yang kerja dan bisa memuaskan yang menyarankan untuk kerja. Nah, itu nilai rasa kepuasan. Juga ada peningkatan bila kerjanya memakai kecerdasan, seperti pabrik atau yang lain, cetakan-cetakan, dia hanya membuat satu cetakan pertama kali, bahkan itu menghasilkan finansial yang tidak terhingga. Mungkin salah satu suku cadang kendaraan bermotor atau kendaraan yang canggih-canggih lah, seperti AP dan alat berat yang lain, awalnya dia hanya membuat satu, tapi ini dilakukan dengan kecerdasan sehingga laku di pasaran dunia secara global, akan menghasilkan finansial yang tidak terhingga, yang sangat luas. Nah, itulah perbandingan antara kerja otak dan kecerdasan. Itu sebenarnya menjadi tuntunan oleh leluhur, utamanya yang pernah yang bacaan itu di Bingkulutuk yang merupakan lontar dari Empu Tuturan. Seperti itu tuntunan leluhur kita menyarankan umat yang hidup di dunia ini untuk mengembangkan kecerdasan otak mereka, sehingga apa yang dimaknai dalam Banten Pulau Gemal itu akan menjanjikan kemakmuran hidup manusia, asal disikapi hidup alam semesta ini dengan kecerdasan, kebijaksanaan. Nah, maka oleh karena itu di dalam ritual agama Hindu mungkin hanya disimpulkan ya seperti Ngai Banten, setelah itu diayaban, setelah itu ditata bersama. Kalau nggak dimaknai kan hanya gitu-gitu sana gitu. Tapi setelah itu mendapatkan sentuhan dari mereka yang mempunyai pemahaman, ternyata leluhur kita sangat dari dahulu memang sudah mempunyai tuntunan ilmu pengetahuan yang sangat luhur untuk generasi penerus, bukan cuma agama Hindu. Bahkan ada yang mereka tidak percaya dengan agama, tak percaya dengan Tuhan, malah justru mereka menjadi sangat maju negaranya kan, yang menghasilkan alat-alat berat, alat-alat canggih seperti api, yang mampu mengeksplorasi alam semesta sehingga masyarakat negaranya atau masyarakat dunia bisa menikmati kemampuan dan kecanggihan dari pola mereka berpikir. Nah, itulah dari hanya sekedar Banten Pulau Gemal yang memang harus kita maknai, mendapat kesentuhan orang-orang yang memang mempunyai kelebihan spiritual. Nah, itu kok menurut pandang dari bagian Banten yang seperti disampaikan tadi, bahwa
satu merupakan alam semesta, yang kedua merupakan warnanya para dewa, dan yang ketiga sebagai bentuk pribadi kita. Nah, kalau semuanya bisa berjalan selaras, kita bisa selaras dengan alam, bisa selaras dengan para dewa dan manifestasinya yang lain, tentu kita akan dapat kemakmuran. Nah, itu merupakan janji Tuhan yang juga ada mungkin di berbagai kitab suci. Mungkin seperti Sri Krishna juga pernah bilang, kalau kita memang bersiap untuk mengisi hidup, kita pasti akan diberi kehidupan. Nah, kira-kira begitu untuk secara gambaran universalnya. Di dalam Banten Pulau Gembal, jelas di sana disebutkan ada beberapa tingkatan-tingkatan atau komponen-komponen yang memang kita harus selaras, yang bisa disimpulkan melalui alam yang tidak kita lihat, mungkin sesekali kita rasakan dari alam bawah. Nah, itu kalau di Padmo ada bedawang nale yang merupakan simbol yang dikatakan oleh Ida Nabi Acharyanana, merupakan simbol mahma, dan yang naga berwarna merah itu Basuki, dan naga yang berwarna hitam itu Ananta Boga. Itu yang tidak dapat kita lihat secara niskala, simbol-simbol yang memberikan kehidupan kemakmuran. Kalau itu dapat kita selaraskan, otomatis akan terjalin pula kemakmuran dan kesehatan pada diri kita yang hubungannya dengan alam semesta. Nah, di Pulau Gembal itu sendiri ada jajan-jajan seperti itu dari alam bawah, mungkin dari laut ada jajan-jajan. Salah satunya jajan kerang yang saya tahu, yang Roro juga tidak tahu sebenarnya. Mungkin di rumah Kubila paham semua, mungkin di atas laut ada kehidupan, tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian, yang memang perlu diselaraskan. Kita eksplor pemanfaatnya untuk alam kebutuhan kita secara jasmani dan rohani. Di atas itu ada binatang-binatang yang disimbolkan di sana di jajan Pulau Gembal. Setelah itu ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon manca, daun dingin, dan di samping itu juga ada manusia. Nah, kita pun harus hidup selaras dengan manusia. Nah, di ajaran Trihita Karana juga disampaikan bahwa harus selaras dengan Tuhan, selaras dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan, manusia maupun non manusia, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Nah, itu yang disarankan oleh agama Hindu, bahwa kita semua mengharmonisasi ciptaan Tuhan dengan Sang Pencipta itu sendiri. Kemudian di atas manusia juga ada gambaran burung-burung, jajan-jajan burung, entah itu burung apa namanya saya lupa gitu, karena materi ini juga belum lama yang luncur saking jero gede. Kebetulan apa yang disampaikan oleh teman atau itu Nabi Wau yang menten Alif mau buka-buka, ya nagih kene nagih itu otomatis nak respon dia malah nak dados inget yang nagih okan yang nagih palian gitu, dadosnya nak ada wawung sap gitu di hampura di niku madane penyambungkur benten penjelasan saking narasumber yang lain untuk hal detail jajan-jajan itu. Nah, kemudian di atas burung-burung, jajan burung-burung itu ada juga simbol para dewata, yang mana fungsi dewata juga memberikan sesuai dengan fungsi yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan itu sendiri memberikan perlindungan, pengayoman kepada semua ciptaan beliau. Nah, itulah tugas para dewa dan tugas kita untuk menyelaraskan diri agar kita mendapatkan perlindungan. Mesti kita berbakti dan taat pada para dewa dan dewi yang merupakan manifestasi Tuhan. Kalau kita welas asih dengan lingkungan, otomatis lingkungan juga asih pada kita. Kita welas asih juga pada Tuhan melalui para dewa. Kita sering melakukan pemujaan di pagi hari maupun kapan saatnya. Mungkin para dewa akan memberikan kita keselarasan sesuai dengan apa yang mampu kita persembahkan.
Nah, sekolah makna dari simbol-simbol upokara dalam Pulau Gembal yang mampu yang pahami dari berbagai sumber, ya, untuk sekurang-kurangnya yang mohon maaf, dan untuk yang Banten merupakan ada keselarasan dengan diri sendiri, bahwa di agama Hindu juga diberikan tuntunan ajaran yang sangat luhur. Namun kita kadang belum menginjak, bahkan mungkin teman-teman sudah melangkah ke sana, saya sendiri yang belum gitu. Nah, ampura niki mungkin yang hanya mendapatkan suatu gambaran dari YouTube, juga mendengarkan dari penyampaian para pandita saat memberikan wacana di tempat yang bukan melalui multimedia, bahwa upokara dan diri kita sendiri mestinya ada keselarasan seperti yang kita lakukan di tempat persembahyangan. Sehabis kita melakukan sembahyang, apa yang ada di depan sebagai simbol badan manusia sesuai dengan permohonannya, permanfaatannya untuk diri, untuk alam, dan untuk umat yang tidak mampu kita pikirkan, yang tidak ngeblok hanya umat Hindu atau keluarga sendiri, bahkan untuk semua makhluk ciptaan Tuhan pun kita mohonkan kerahayuan. Nah, setelah sembahyang, terkadang di depan upokara ayapan di depan itu sebagai simbol badan kita yang sudah dimohonkan tadi oleh sang pemuput dengan segala sesuatunya untuk kesempurnaan badan kita. Nah, itulah yang kita tataben dan kita mohonkan agar terjadi swaha. Nah, kalau di bahasa Hindunya, kalau di bahasa mungkin umat lain ada yang bilang amin kan gitu ya. Nah, itu agar terjadi apa yang disampaikan oleh sang pemuput tadi. Mohon kecerdasan otak seperti yang disampaikan, mungkin kalau pakai Martin Bebangkit yang mana ayapannya mungkin tumpeng 21 ke atas ya kan. Nah, itu baru pakai Bebangkit agar kecerdasan otak manusia maupun otak-otak yang lain bisa tercerahkan, sehingga apa yang menjadi tujuan mereka hidup ke dunia ini bisa berhasil menjadikan dirinya saat berevolusi atau punarbawa menjadi lebih baik dari tahap-tahap kehidupan, sehingga terjadi dari mantra yang sering kita sampaikan pada saat orang meninggal, menyatu dengan Sang Pencipta. Lalu semua unsur tahapan itu kita jalani, kita sendiri yang jalani, mungkin akan ada namanya penyatuan dengan Sang Pencipta. Nah, itulah permohonan dari mereka yang memohon dengan secara universal, semoga bisa menyatu atau amor in acentia, itu tujuan yang paling mulia. Nah, untuk di lingkungan pribadi, di ajaran Hindu juga kita diberikan tuntunan untuk memahami diri sendiri. Nah, ini setelah mendapatkan PR ini, yang alih cek Banten Pulau Gembal, makna Pulau Gembal, malah yang kesu di YouTube itu akhirnya bagian spiritual. Kebetulan spiritual ini juga membahas tentang otak. Di dalam otak ini berarti agama Hindu ini sangat universal. Bahkan tidak hanya orang Hindu Bali, orang Indonesia, bahkan orang luar membahas Pulau Gembal, cuma dengan cara atau bahasanya lain. Nah, di Pulau Gembal ini otak yang ada 4 lapis, kanan, kiri, depan, belakang, dan tengah. Nah, ini dibahas. Kalau di Hindu kan ada waktu potong rambut juga ada potong rambut depan, samping, belakang, kanan, kiri. Nah, itu berarti ajaran luhur kita memang sangat luhur gitu ya. Nah, untuk di dunia meditasi juga, yang mireng dari penekun meditasi, bahwa otak ini sangat luas. Nah, semua tahapan otak yang mungkin ada otak kanan dan otak kiri,
yang salah satunya dibahas di Pasrama Bali Eling Spirit, yaitu Ampura niki pesengan mirip ring ide nabi itu ide Begawan Sri Prabha Baskara gitu nih. Aniko perikun spiritual ala Hindu gitu. Aniko membahas otak kanan otak kiri, bahwa otak kanan itu penuh, otak kiri penuh dengan perhitung-hitungan, kecerdasan. Otak kanan pengagum, kasih sayang, penuh dengan keindahan-keindahan gitu. Nah, itu asal orangnya cerdas, berarti otak kirinya main. Asal orangnya penuh seni budaya, otak kanannya main. Dan ditengahi oleh otak tengah, kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan. Nah, untuk simbol yang tadi dari Bedawang Nale, mungkin kalau di bahasa Hindu ada ida namanya di tulang punggung, jalur yang berwarna merah dan yang berwarna hitam pinggala, dan yang di tengah sumsumna. Nah, ini merupakan untuk penyatuan dari Kundalini, harus melatih tiga hal ini gitu, menurut para meditator gitu, penekun spiritual, untuk mendapatkan kemakmuran di dalam ranah diri sendiri. Pencerdasan otak melalui penggalian diri, yaitu membangkitkan bayu Kundalini yang ada di tulang ekor. Nah, di tulang ekor, nanti kalau bisa tereksplor ke atas, seperti air yang ada di bawah atau mungkin di sungai atau di laut, kena terik matahari akan menguap ke atas. Setelah di atas terjadi awan, setelah terjadi awan ada turun hujan. Nah, itu air yang terkandung dalam air sungai dan air laut akan berbeda rasa dan kelebihan dari air hujan, karena merupakan suatu berkah dari ilahi. Nah, kalau itu menurut di pandangan spiritual Hindu di Bali Eling Spirit, kalau bisa Kundalini ini bisa menyentuh sampai di dahi, dan setelah sampai di dahi dia akan menyirami tubuh ke bawah. Otak-otak kita menjadi segar dan menjadi cerdas. Setelah cerdas akan menjadi bijaksana. Nah, itu mungkin yang memang perlu digali di dalam pengenalan jati diri gitu. Nah, karena merupakan suatu tiga komponen yang memang selaras yang disampaikan oleh Empu Puturan, bahwa Banten sebagai simbol Buana Agung, sebagai manifestasi Tuhan, dan sebagai wujud badan kita. Untuk mendapatkan kesehatan secara rohani, kita harus tekun melatih agar kesadaran rohani datang untuk mendapatkan kemakmuran, kesehatan, kesejahteraan, segala sesuatu yang ada di dalam lingkup kehidupan kita. Memang kita harus sikapi dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Semoga semua berhasil. Niko yang sampaikan tadi, sehingga apa yang menjadi puncak tujuan agama Hindu, otomatis ada istilah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan puncak pencapaiannya adalah damai. Bagaimanapun situasinya, semoga kita bisa damai di dalam hati, karena merupakan suatu anugerah Tuhan, dan di dunia kita juga berbahagia, dan selanjutnya kita akan bahagia selalu. Nah, itulah merupakan suatu tujuan dari agama Hindu dengan berbagai ritual, berbagai mantra, dan berbagai tuntunan untuk menyikapi itu. Kira-kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang jelas mungkin penekanannya seharusnya kebagian ke simbol-simbol jajan, bentuk-bentuk pokaro dari Pulau Gembal, karena yang tidak memahami itu, yang mohon ampun, mohon maaf juga, hanya sekedar lewat. Semoga bermanfaat dan semoga juga menginspirasi
teman-teman yang lain bahwa itu sebatas itu yang mampu dan Anda sendiri mempunyai greget, saya harus mengembangkan yang lain. Nah mungkin kita nih. Nah, maka yang bisa yang sampaikan itu Nabi dan perhatian dari rumahku serang sami atur di tiang susmo untuk segala kekurangan itu sudah pasti kekurangan saya dan tiang mengutip dari banyak tadi Diko mungkin hanya sebagian yang bisa paham dan pengetahuan yang bagus mungkin tiang tidak dapat menyampaikan dengan bagus ini. Nah mohon permakluman jika kita untuk Pramo Santi Om Santi 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 Om.